Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami bisa bersekutu pada malam hari ini. Kalau kami ingin memaknai hidup kami, sesungguhnya apakah yang akan kami kejar di tengah-tengah dunia ini? Kami berlari, kelelahan, dan kami juga ingin menggapai banyak hal dalam hidup kami. Tapi seringkali kami terus berlari tanpa sebuah tujuan, tanpa makna, oleh karena kami tidak tertuju kepada sesuatu yang harusnya kami tujukan hidup kami. Karena itu biarlah Tuhan terus mengajar dan menolong kami untuk tetap setia menatap kepadamu, mengarahkan seluruh pandangan hidup kami hanya kepadamu saja Tuhan. Kami hari ini akan belajar satu bagian daripada pokok-pokok pikiran di dalam pengalaman hidup kami, di dalam hal apa yang kami jalani, dan kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat memahaminya, lalu kami mengimplementasikan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, permuliakanlah dirimu dan layanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, selamat malam kawan-kawan semua. Tadi udah makan kue ya? Kurang keras suaranya. Selamat malam. Iya, besok karena nggak ada olahraga jadi harus semangat juga hari ini ya. Baik, kita akan belajar tentang kuatnya godaan ya. Tapi kita akan membicarakan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang alumni maupun pra-alumni di dalam kehidupan ini, bagaimanakah kita memaknai sebuah kehidupan ya. Tadi kita sudah dihantar kepada sebuah lagu yang bagaimanakah kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk terus bertekun di dalam sebuah panggilan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sudah memulainya agak lama, saya harus membatasi diri dengan waktu yang tidak terlalu lama supaya nanti tidak terlalu kelaparan. Ya, baik. Nah, kalau kita sudah connect kah ke sini? Sudah? Berarti dia ke bawah. Ya baik. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, ada yang mau membaca? Silakan satu orang. Yuk, babak rebutan aja ya. Silakan. Karena biasanya kan kita orang yang sopan-sopan ya. Jadi kalau suruh semua tunggu dulu gitu ya. Ini enggak apa-apa, babak rebutan. Yuk, Matius 6 ayat 13. Silakan. Iya, nah jadi sudah kalau kita membaca pada bagian ini kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lalu saya mencari sebuah penjelasan daripada itu ya, dari berbagai hal gitu, tapi saya juga menemukan bahwa katanya di dalam sebuah tulisan itu bahwa aslinya ditulis jangan biarkan kami dalam godaan gitu, jangan biarkan kami ke dalam godaan. Ada banyak hal yang menggoda kita dalam hidup ini. Kalau masih mahasiswa ada, tapi tidak terlalu kuat di dalam hal, misalnya kalau kita perhatikan nanti godaan-godaan itu ada beberapa jenis ya nanti sini ya. Tapi kalau kita lihat godaan itu pada kita, kalau kita sudah melebihi daripada mahasiswa, kita sudah mulai bekerja, kita sudah berkeluarga, itu jauh lebih banyak godaannya. Nah karena itu kalau kita melihat di dalam bagian ini, apa yang dikatakan oleh Matius di dalam Matius 6 ayat 13, nah jangan biarkan kami dalam godaan. Nanti kita menyimak hidup kita, ya godaan-godaan apa saja. Alumni yang paling menonjol adalah, yang pertama adalah memang soal harta ya, gitu. Karena itu memang tampilan alumni agak beda lah sama tampilan mahasiswa. Jadi kalau kita datang di persekutuan PAKG gini kan agak lain ya, lebih enak dilihat lah ya. Kalau melihat mahasiswa itu agak lebih beda dia dari segi tampilan, penampakan dan lain-lain ya. Kebanyakan demikian ya kan. Kalau masih mahasiswa kan rambutnya banyak yang nggak teratur gitu ya, saking setianya melayani. Tapi kalau sudah di alumni agak lebih teratur dia ya, sedemikian rupa. Nah tapi kita melihat beberapa godaan itu, yang pertama ini ya, godaan daging. Jadi orang Batak bilang itu kedan ya, keinginan daging ya. Keinginan daging ini kalau kita perhatikan di situ memang kalau kita nanti membaca beberapa apa yang dimasukkan oleh Alkitab, daging itu atau keinginan daging adalah untuk memuaskan keinginan hati dan tubuh. Ya. Makan terlalu banyak juga keinginan daging, kedan.
Kalau kita membaca apa yang dibilangkan oleh Paulus bahwa bagaimana orang Roma selalu makan berlebihan gitu banyak, lalu ditusuk pangkal ujung lidahnya ya, pangkal ujung lidahnya itu supaya dimuntahkan lalu makan lagi. Ya. Hanya untuk memuaskan hasrat untuk makan. Jadi bukan nggak boleh tambah ya kawan-kawan ya, bolehnya tambah gitu. Tapi soal memuaskan itu beda itu antara tambah sama memuaskan. Masing-masing mengukur dirinya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat bahwa memuaskan keinginan hati dan tubuh, ya hati kita apa yang ingin dipuaskan? Ada banyak hal yang ingin kita puaskan. Apakah kemuliaan, pujian-pujian, sanjungan dan hal-hal yang lain? Keinginan daging apa? Soal apakah hawa nafsu, keinginan hati dianggap sesuatu yang sangat penting? Misalnya apa? Baju-baju, ya bukan nggak boleh juga, ya kan? Misalnya kayak hari ini saya pakai baju ulos gitu kan boleh juga kan, nggak ada masalah. Tapi artinya itu melebihi daripada apa yang seharusnya. Atau apa hal-hal yang lain, saya kira saya tidak usah urai begitu banyak. Tapi untuk memuaskan daging dan keinginan daging ini biasanya soal di kota besar jauh lebih banyak ya. Kalau orang di desa kan bajunya nggak ganti pun nggak apa-apa ya, untuk 3 hari gitu dia nggak apa-apa juga ya, itu aja gitu kan nggak apa-apa. Kalau kita udah agak lain, kalau kita bisa juga 1 hari 3 gitu juga, 4 gitu juga bisa juga kan, tergantung acaranya dan kapan kita melakukan. Dan di kota besar godaannya besar, termasuk sebagai seorang alumni ya. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa keinginan daging ini adalah sesuatu yang perlu kita cermati di dalam hidup kita. Nanti itu akan berimpact kepada hal-hal yang harus kita tekuni dalam hidup kita. Yang kedua adalah ini, dunia ini yang dimaksudkan ada lingkungan yang bersikap menentang Tuhan. Ya, mungkin banyak definisinya mau kita sebutkan nanti tentang bahwa dunia ya pengaruhnya apa kira-kira begitu. Tapi kalau godaan dunia ini di dalam kitab Efesus dan lain-lain juga banyak disebutkan. Tapi kira-kira kita mengatakan bahwa dunia ini adalah lingkungan yang bersikap menentang dunia. Bukan berarti bahwa kita tidak tinggal di dunia, tapi sikap yang mengikuti dunia itu yang dimaksudkan adalah yang bersikap menentang Tuhan ya. Dunia ini selalu menggoda kita dengan paling sering dikatakan udah nggak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Apalagi kalau di kantor ya kan. Jadi kalau kita kayak gitu pun nggak apa-apa loh, baik-baik saja ya kan. Itu paling sering itu, semua juga orang melakukan. Kenapa kamu lain sendiri? Jangan lain sendiri, malah kamu jadi aneh gitu dia. Nah ini adalah bahwa dunia ini menentang kita, mengajak kita untuk menentang kepada Tuhan. Ya, saya tidak usah panjang-panjang karena waktunya terbatas. Lain ketiga adalah kita melihat bahwa iblis. Nah, kalau iblis menggoda kita untuk tidak percaya, nanti kita bandingkan dengan kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ya. Bagaimana Yesus juga mengalami pencobaan atau godaan dari iblis. Jadi bahwa iblis selalu menggoda kita untuk tidak percaya. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang kerap kali terjadi dalam hidup kita. Tidak mempercayai Tuhan di dalam banyak hal di dalam hidup kita. Di pekerjaan, di dalam mengambil keputusan-keputusan, dan kita juga meremehkan firman Tuhan. Ya, seringkali firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak penting oleh karena godaan iblis. Ya, firman Tuhan tidak lagi menjadi indikator di dalam hal yang menentukan di dalam keputusan-keputusan kita. Nah, kalau begitu, kalau kita mau melihat di dalam beberapa pertimbangan yang lain, tetapi kalau kita melanjutkan kepada, mohon maaf salah ya, di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 6, Matius pasal 6 ayat 13b ini disebutkan bahwa tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Lepaskan bukan kita ingin minta dibebaskan, ya. Tapi berilah kami kekuatan untuk menang atas godaan-godaan itu. Itu kalau kita membaca di dalam doa Bapa kami, ya. Bukan untuk dibebaskan oleh Tuhan. Kalau kita belajar MHB juga demikian ya, di dalam godaan dan pencobaan. Tapi kalau kita membaca dalam doa Bapa kami itu bahwa Yesus mengajarkan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan supaya kita dibebaskan daripada godaan-godaan itu, tapi Yesus sedang mau mengajarkan, kalau kamu mengalami godaan-godaan itu, berilah kami, bermohonlah kepada Tuhan supaya kita berkemenangan untuk melawan godaan-godaan itu. Tapi kalaupun nggak menang, keluarkan juga lah kalimat terakhir ini, tetapi lepaskanlah kami.
Itu adalah menggantungkan kepada Tuhan. Kami tidak berkemenangan, kita ingin menang melawan godaan-godaan itu. Tapi pun kalau kami tidak berdaya, lepaskanlah, menangkanlah kami ya Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang penting kita terus renungkan di dalam Matius 6 ayat 13b ini. Ya, jadi iblis juga disebutkan di dalam Alkitab itu adalah the evil one atau si jahat. Jadi kalau kita membaca beberapa tulisan-tulisan yang disebutkan di dalam Alkitab bahwa dia adalah si jahat. Ya, jadi kalau gitu kita sudah tahu bahwa dia si jahat dan tujuannya atau kerjaannya adalah iblis seringkali datang dengan cara menggoda. Ya, tapi ini bukan menggoda seorang lelaki kepada perempuan ya, beda ya. Tapi kalau kita lihat bahwa dia selalu menggoda. Nah, kalau begitu dikatakan jauhilah setiap godaan, itu sesuatu hal yang penting. Nanti kita membandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, dengan goda-godaan misalnya apa, kalau orang berpacaran juga ya. Ya kalau nggak kuat kan jauhilah kami dari godaan ya. Jadi kalau berpacaran ya seperti lagu Titiek Puspa lah ya, nenek bilang harus di lingkaran, kan kira-kira begitu ya kan, ya jangan berdua-dua di tempat kegelapan, kan kira-kira gitu, itu kan sesuatu yang kita selaraskan. Nah, tapi kalaupun tadi dikatakan kalaupun kita tidak kuat, lalu kita bermohon kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, dari pengantar ini kita mau melihat apa itu godaan, tadi berbagai jenis ada 3 itu, lalu kita menguraikan sendiri karena kita tidak bisa berpanjang-panjang, jenis-jenisnya kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sebagai seorang pekerja, sebagai seorang alumni, sebagai seorang orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus belajar kepada Yusuf ya, nanti saya sedang membandingkan kepada Yusuf, lalu nanti kita juga melihat bagaimana Yesus berkemenangan di dalam godaan-godaan dan pencobaan. Nah kita melihat kisah Yusuf sebentar ya. Nah kalau kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 37, saya mengulang saja latar belakangnya Yusuf. Yusuf tempat tinggalnya di Kanaan ya. Lalu pekerjaannya penggembala kambing domba. Saya kira pekerjaan ini kurang mulia. Ya kan, pada waktu itu pekerjaan penggembala kambing domba itu kurang mulia, orang yang tidak terlalu masuk hitungan. Ya, tapi Yusuf menjadi seorang pekerja. Lalu suasana emosi dan hubungan keluarganya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Jadi dia bekerja di antara pekerja-pekerja yang lain, yaitu saudara-saudaranya. Ya, karena pada masa itu lingkungan kerjanya hanya itu. Ya, kita tidak usah membayangkan terlalu jauh, masing-masing kita melihat di dalam pekerjaan kita. Itu adalah teman-teman sekerjanya Yusuf. Nah, Yusuf lebih disayang oleh Yakub, bapaknya ya, dengan alasan bahwa dia adalah yang lahir dari istrinya Rahel dan dia adalah anak yang mau terakhir ya. Lalu kenapa dia dibenci? Karena bekerja dengan rajin. Ya kan agak aneh ya, harusnya orang senang dengan bekerja dengan rajin. Tapi di kantor seringkali loh kita bekerja lebih rajin, kita dibenci. Kosok kali kau rajin kau, padahal dia karena iri kepada kita. Ya kan, dia tidak bisa rajin dan kita rajin, ya kan. Dan itu juga selalu menjadi godaan bagi kita supaya kita tidak menjadi rajin. Ya kan, karena kita merasa aneh. Lalu yang kedua, menyampaikan kemalasan dan kejahatan mereka. Yusuf menyampaikan juga. Kalau kita lihat tipikal Yusuf adalah orang yang rajin, tapi dia berani menyatakan bahwa mereka malas. Kita agak kurang mau ya. Kita lebih suka biasanya kalau bekerja itu cari aman. Yang penting aku aman, gaji tak berkurang, lembur pun tidak, nggak apa-apa, sudahlah berjalan normal-normal aja. Ya, kan kita suka yang normal-normal aja. Walaupun menyatakan itu sebenarnya normal. Kalau diam yang sebenarnya kurang normal. Tapi Yusuf menyampaikan kepada bapaknya bahwa saudara-saudaranya itu malas. Gitu. Ya, nanti kita melihat beberapa. Lalu kebenciannya apa? Dibuatkan jubah yang mahal. Nah, dibuatkan jubah yang mahal. Lalu kita lihat berikutnya ya. Karena saya harus pendek-pendek saja melihatnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 39 ya, kita langsung loncat saja. Bagaimana selanjutnya dari seorang gembala itu di dalam kehidupan Yusuf yang dia dibenci itu. Yang pertama adalah bahwa, nah ini setelah dia dijual ya, lalu dijual kepada Potifar. Ya, ini seorang kepala pengawal Raja Firaun yang membeli ya Yusuf dari orang Ismail. Menarik bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 39 ini dikatakan bahwa
Potifar mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, atau di dalam kitab Kejadian pasal 39 itu bahwa dikatakan Tuhan menyertai Yusuf maka berhasil di dalam pekerjaannya. Saya berulang kali merenungkan di dalam menghadapi godaan ini bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berarti kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Yusuf senantiasa disertai oleh Tuhan. Ya. Dia memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, karena itu Tuhan senantiasa bersama dengan Yusuf dan Tuhan menyertai apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Ya, mulai dari awal sampai kepada bagian ini. Lalu kalau kita lihat kesan Potifar terhadap Yusuf apa? Dikatakan adalah setia pada Tuhan. Menarik ya, orang yang tidak mengenal Tuhan lalu memiliki kesan kepada Yusuf yang disertai oleh Tuhan itu, yang bergaul dengan Tuhan itu, dikatakan oleh Potifar dia adalah orang yang setia pada Tuhan. Menarik ya. Orang-orang di lingkungan kerja kita atau sekitar kita mengatakan dari seluruh perjalanan hidup kita itu bahwa Yusuf itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, dari perilaku dan dari apa yang dia kerjakan. Lalu apalagi? Rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita memperhatikan pada bagian ini bahwa Yusuf memiliki sebuah jati diri bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, lalu dia memiliki karakter. Artinya orang yang setia kepada Tuhan, lalu orang yang hidup bersama dengan Tuhan, di dalam pekerjaannya pun dia adalah mengimplementasikan, yaitu bahwa dia jujur. Ya, jadi kita melihat dulu karakter-karakter dan kualitas dirinya Yusuf. Dia jujur, lalu dia apa lagi dikatakan ya? Jujur dan bertanggung jawab. Sangat bagus ya. Jadi kualifikasi Yusuf sangat luar biasa. Dan ini adalah peralihan, kalau kita lihat tadi dia adalah seorang gembala. Nah sekarang dia setelah diketahui oleh Potifar tentang keberadaan Yusuf itu, lalu Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala atas rumahnya. Dia naik jabatan. Yang menarik setiap kali saya mempelajari kisah Yusuf ini bahwa dia tidak mengejar jabatan itu. Ya, dia tidak pernah mengejarnya. Jabatan itu diberikan oleh Tuhan yang menyertai dia karena dia hidup setia kepada Tuhan. Ya. Karena itu kita seringkali berlari terlalu cepat dan mengejar segala sesuatunya untuk meraih berbagai hal di dalam kehidupan kita. Saya kira kalau kita membandingkan memang Yusuf adalah orang yang ini tadi bertanggung jawab. Tentulah dia rajin, memiliki kualifikasi pekerjaan yang bagus, bertanggung jawab, sangat giat, bekerja keras tentunya. Tetapi menarik bahwa dikatakan Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala atas rumahnya. Nah kalau kita melihat dari sini dikatakan bahwa Yusuf menghadirkan Allah dalam pekerjaan. Itu membaca ya, kita tidak punya waktu membaca kitab Kejadian ini. Kenapa Yusuf selain daripada dia berhasil di dalam pekerjaannya setia kepada Tuhan, lalu dikatakan Yusuf menghadirkan Allah dalam pekerjaannya. Karena itu Yusuf berhasil. Ya. Jadi kita melihat dulu kualifikasi jati dirinya Yusuf ya. Sekarang sekilas. Baik, kita lanjutkan. Nah, dampak hidup Yusuf yang sudah naik jabatan, ini kan naik jabatan ya, meloncat sangat jauh dia. Dari seorang gembala jadi kepala atas rumahnya Potifar. Berarti dia bertanggung jawab kepada seluruh apa yang dikerjakan di dalam isi rumah Potifar itu, dengan budak-budaknya, dengan pegawai-pegawainya, dengan apapun, semua adalah di bawah tanggung jawabnya daripada Yusuf. Kalau kita lihat, kalau dengan demikian setelah Potifar, rumahnya dan semua ladangnya, dampaknya apa? Diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau mundur tadi dengan apa yang mau dikatakan, Yusuf menghadirkan Allah dalam pekerjaannya, Allah membuatnya berhasil. Ketika Yusuf menghadirkan Allah dan setia kepada Allah, Yusuf bukan saja diberikan oleh Allah jabatan, tetapi apa yang dikerjakannya kepada orang lain membuat itu adalah sesuatu yang berhasil juga. Ya. Semua yang dilakukannya menjadi berhasil karena diberkati oleh Tuhan. Lalu hidup Yusuf berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau begitu kita ingin pertanyakan, seharusnya bahwa jabatan itu untuk memberkati banyak orang. Karena itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, ya, kepada Yusuf. Karena itu semuanya bagaimana pekerjaan itu menghadirkan Allah di dalam semua apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Lalu berikutnya kita lihat, kalau Yusuf sudah memiliki jabatan yang besar itu, ya dia memiliki semua hal-hal yang mudah dia dapat ya.
kekayaan, tanggung jawab yang besar, dia memiliki juga pegawai-pegawai yang dipercayakan kepada dia. Itu godaannya yang pertama adalah kalau kita lihat bisa juga Yusuf menjadi orang yang sombong ya, menjadi orang yang besar kepala, bukan hidrosepalus ya, nah, tapi besar kepala gitu, pongah, itu kepala besar ya. Nah, dia pongah, bisa sombong, kan biasanya orang begitu ya. Kadang-kadang kita saja kalau mau jujur, kalau kita waktu mahasiswa, agak beda loh kalau setelah kita jadi alumni, apalagi kita sudah makin sesuatu, agak bicaranya pun beda, ya, cara menanggapi pun beda. Mungkin teman-teman nggak begitu, saya dulu agak begitu, ya. Tapi saya menyimak hidup saya kok ada sesuatu yang lain ya, gitu. Kenapa? Kadang-kadang apa yang kita dapat dan makin kita miliki mempengaruhi diri kita, seolah-olah kita menjadi sesuatu. Jabatan itu bisa mempengaruhi kita, cara kita bersikap dan hal-hal yang lain. Tapi Yusuf tidak demikian. Dia tidak pongah dan tidak besar kepala. Yang kedua, dia juga tidak sombong karena memiliki jabatan dari gembala menjadi kepala ya di tengah-tengah rumahnya Potifar. Dan yang ketiga, bahwa karena semua tanggung jawabnya, tentulah nanti kita melihat pada bagian selanjutnya, seringkali orang memiliki jabatan juga akan mengalami godaan di dalam soal seksual ya. Karena dia punya kesempatan banyak hal. Uang sudah punya, apalagi dia bertanggung jawab di rumah itu. Kalau dia mau mengunci, bisa dikuncinya di situ siapa saja. Ya, kalau saya menyimak waktu itu kan, karena saya juga bekerja di perkebunan, saya selalu mendengar bahwa sering bahwa mandor-mandor itu berhubungan ya dengan perempuan-perempuan yang bekerja di perkebunan itu, di sawit-sawit. Gitu. Karena dia memiliki kuasa, udah kau bekerja di sana, tinggal sendirian, ditengoknya lah siapa yang cantik kan, kau bekerja sama saya saja, sikit-sikit aja gitu. Jadi saya mendengarkan bahwa kisah-kisah itu di perkebunan itu sangat banyak. Karena dia berkuasa sebagai mandor besar untuk mengatur siapa yang bekerja di sana dan bekerja di sini. Saya kira godaan untuk melakukan banyak hal sangat banyak ya. Dan itu juga bisa terjadi kepada Yusuf. Nah, karena itu kalau kita melihat bahwa dia pada akhirnya juga di dalam kitab Kejadian pasal 39 ini dan seterusnya nanti kalau mau kita baca bahwa Yusuf juga digoda ya oleh tante Potifar. Ya. Walaupun kalau kita lihat bahwa memang dijelaskan Yusuf itu elok parasnya, ganteng lah dia ya. Kurasa tidak adalah kita yang lebih ganteng dari dia ya, karena kita sudah menyatakan. Walaupun kita ya sedang-sedang lah gantengnya ya. Ya, tapi kalau kita lihat bahwa dia sangat elok parasnya. Jadi sampai-sampai bahwa tante Potifar ini pun sangat tertarik ya, bernafsu kepada dia. Nah, kalau kita lihat di dalam godaan itu, karena kita tidak bisa menjelaskan terlalu panjang ya. Nah, akibatnya kalau kita lihat bahwa Yusuf digoda oleh tante Potifar ini, Yusuf menolak dan tidak menyerah. Kalau nanti kita membaca di dalam kitab Kejadian 39 itu, waktu dia digoda itu, yang paling menarik waktu dipegang bajunya itu, lalu dikatakan bahwa Yusuf lari keluar, bukan lari di tempat. Ya kan? Nanti kita baca ya, nanti baca ya. Maka Yusuf lari keluar. Dia tidak memikirkan akibatnya, mau dipecat, tidak memiliki jabatan, dia tidak penting. Padahal tadi dia sudah dapat jabatan ya. Biasanya orang sudah memiliki jabatan agak sangat sulit melepaskannya. Sangat sulit. Apalagi jabatan itu sudah besar ya. Nah, ketika dia menghadapi godaan itu, Yusuf tahu, tadi kita melihat bahwa dia menghadirkan Allah, dia sangat setia kepada Allah. Ketika dia menghadapi godaan seksual itu, dia tidak memikirkan akibat dan dampaknya. Apakah dia mau dipecat, apakah dia mau ditinggalkan, diusir, dia tidak memikirkan. Kenapa? Karena Yusuf taat dan setia kepada Tuhan. Maka Yusuf lari keluar. Gitu. Nah, kita sudah tahu ya apa dampaknya ya. Yusuf difitnah, lalu dia di penjara. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa Yusuf demikian, ini tadi kata kuncinya, Yusuf takut akan Allah. Orang yang menghadirkan Allah dalam hidupnya, orang yang setia kepada Allah, pasti orang itu adalah takut akan Allah. Tidak takut kehilangan jabatan. Kalau di dalam sebuah pidato-pidato, selalu dikatakan, nah jabatan ini adalah amanah gitu ya. Enak kali dengarnya. Tapi seringkali enggak amanah. Berulang kali kami bicarakan ini, amanah kau bilang, lalap amanah, kami diskusikan. Tapi kau tidak memegang amanah itu gitu.
Karena jabatan itu apa bagi kita, itu akan mempengaruhi kita di dalam sebuah tindakan kita ya. Nah jadi kalau kita lihat bahwa Yusuf sadar bahwa pekerjaan dan semua itu berasal dari Allah. Jabatan itu berasal dari Allah. Kalau begitu karyakan hidup kita dengan baik di dalam kesetiaan kepada Tuhan dan dikatakan menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah di dalam pekerjaan kita. Supaya kita memberkati banyak orang oleh karena kehadiran Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Pikiran-pikiran, hasrat-hasrat, upaya-upaya yang kita lakukan adalah di dalam rangka menghadirkan Allah. Bukan saja soal kerja melakukan tanggung jawab dan kita dapat gaji dan dapat bonus. Tapi bagaimana menghadirkan Allah? Kalau kita melihat Yusuf tadi bahwa dia melakukannya oleh karena dia menghadirkan Allah, bekerja bertanggung jawab, sangat rajin, jujur sedemikian rupa, karena memang begitulah karakternya. Karena dia ingin menghadirkan Allah di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Mari kita belajar bahwa pekerjaan dalam kehidupan kita, jabatan dan segala sesuatunya karena di dalam rangka untuk itu. Ya. Supaya kita tidak akan bergeming ke kiri dan ke kanan ketika ada godaan, ya. Bentar ya, saya ngecek waktunya supaya jangan kelamaan. Saya cek dulu ya, masih ada ya, masih bisa. Baik, nah kalau kita lihat setelah Yusuf disalah mengerti, dipenjara, difitnah, akhirnya bahwa Yusuf diapain? Ya tapi dia tetap tidak marah, kecewa, dendam, meskipun diperlakukan tidak adil. Biasa kalau kita udah mencak-mencak ya, belum pun dibegitukan, seringkali ada banyak, bang aku pindahlah bang dari kerjaan ini bang. Kenapa di? Nggak ada yang betul semua orang itu pindah. Terus pindah lagi kerjaan, bang pindah aku bang. Waktu payah kali bang, nggak ada yang mentaati firman Tuhan. Oh pindah ya, mulia kali maksud-maksudmu dek. Ku bilang ya kan, pindah sering kali pindah. Terus ku bilang dek, selama kau di dunia ini begitu dek. Ya kan, jadi nggak ada itu, agak payah mencarinya dan tidak bisa. Kalau kau mau ingin dibebaskan dek dari hal-hal itu, ya cepatlah berdoa dek, banyak berdoalah kau ya dek, kembali ke rahmat Allah ya, supaya cepat gitu. Tapi yang menarik bahwa Yusuf tidak perlu menyalahkan keadaan, tidak perlu. Dia tidak marah terhadap saudara-saudaranya, dia tidak kecewa, dia tidak dendam meskipun diperlakukan tidak adil terhadap tante Potifar dan termasuk Potifar dan yang lainnya. Mengapa Yusuf berhasil sekalipun dalam situasi yang merugi, ya, situasi yang sangat merugi dan yang sangat menghancurkan hidupnya kalau kita katakan, ya, sampai di penjara karena dia menghadirkan Allah. Ya, sangat menarik bahwa menghadirkan Allah itu bukan soal hanya kita beribadah, ya, sehingga lalunya hadirlah engkau di sini Tuhan gitu, ya kan. Kadang-kadang aku heran juga kenapa kita suruh lagi Tuhan hadir, padahal sudah ada dia, ya kan. Ya itu lagu-lagu lah itu ya, gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, tapi bagaimana di dalam seluruh hasrat-hasrat, pikiran, tindakan kita hadirkan di dalam sebuah hal apa yang kita karyakan bagi semua orang-orang yang ada di lingkungan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Yusuf jujur, baik hati, tidak ngomel. Ini paling banyak orang ngomel. Payah kali lu, payah kali gitu, ya kan. Semua payah. Ya kan? Coba kita bilang, nggak ada yang payah di muka bumi ini. Ayo kita kerjakan gitu kan. Menarik gitu. Nah, Yusuf mengorbankan karir, kenikmatan ini tadi menarik ya. Mengorbankan karir dan kenikmatan. Kenikmatan apa? Makan yang enak. Ya kan? Kenikmatan apa? Ya, bergumul dengan tante Potifar itu kan kenikmatan. Tadi kalau dia lari di tempat, kemungkinan juga dia akan tergoda. Kayak mananya tante? Gitu dia kan? Gitu ya kan? Tapi dia tidak mau, karena kalau kita lari di tempat dan kita tergoda dengan godaan itu, kemungkinan kita juga akan kalah ya di dalam hal itu. Karena itu bahwa orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak memikirkan resiko. Ya, di dalam sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dia meninggalkan kenyamanan, kedudukan yang tadi sudah sangat besar, saya kira memimpikan, tapi dia tahu bahwa kedudukan itu adalah sebuah pemberian dan anugerah. Kemewahan untuk apa? Untuk akhirnya dia supaya menanggungkan untuk melawan dosa dan mempertahankan kemurnian kepribadiannya. Menarik ya. Orang kalau udah punya jabatan harus memikirkan kepribadiannya. Suatu waktu saya punya adik kelompok, lalu dia katakan dia akan menjadi manajer dan dia menjadi manajer termuda ya di seluruh Indonesia pada bagian perusahaannya mereka. Waktu itu saya katakan begini, Dek, Bang doakan aku menjadi manajer, tapi aku ingin berdoa kepadamu begini, apakah kamu mau menjadi manajer tapi hidupmu jauh lebih baik? Kamu tidak mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Karena abang akan mendoakannya begitu.
Kalau tidak, barangkali abang mendoakan, jangan berikanlah manajer itu kepada dia Tuhan gitu. Gitu. Oke gitu bang doanya, iya. Karena tidak berarti kalau hidupmu tidak menjadi lebih setia kepada Tuhan daripada kamu memiliki jabatan itu. Kalau kita lihat bahwa Yusuf memiliki sebuah hidup yang taat kepada Tuhan dan mempertahankan kemurnian kepribadian hidupnya kepada Tuhan dan mengorbankan jabatan yang sudah dia raih. Bukan dia raih ya, yang dia dapatkan. Nah, pada bagian ini, setelah ini kita akan melihat bagian akhir ya. Sebentar, kita akan lihat pada bagian akhir. Kita membandingkan dengan kitab Matius pasal 4, lalu kita nanti akan diskusi sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ya, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk digodai sampai 3 kali ya. Kisah ini kita semuanya sudah tahu. Ya, iblis selalu datang pada kita dengan berbagai macam godaan ya, godaan kekayaan. Ini yang paling kita inginkan apalagi setelah kita lulus dari bangku kuliah. Ingin kaya, nggak ada orang yang mau jadi alumni, aku mau jadi miskin, nggak ada ya. Semua ingin mau jadi kaya. Tapi kekayaan bukanlah dosa, karena kemiskinan juga bukanlah kesucian. Ya nggak ada orang makin miskin hidupnya makin suci dia, otomatis serta merta. Kalau gitu orang berlomba menjadi miskin, kalau menjadi kemiskinan itu menjadi kesucian. Tapi tidak demikian. Orang miskin pun banyak yang hidupnya tidak menjadi lebih suci, ya, menjadi lebih buruk. Tapi kekayaan juga bukanlah dosa. Yang kedua adalah godaan perselingkuhan, godaan mencuri, korupsi, godaan berbohong dan hidup boros dan lain-lainnya. Tadi sudah kita bicarakan pada bagian itu. Nah, yang berikut kalau kita lihat di dalam 3 godaan ini, ya, di dalam 3 godaan ini, nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan perut. Ya, kalau kita membaca nanti dari kitab Matius pasal 4. Sebentar sambil saya buka kitab Matius pasal 4. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4, yang pertama dikatakan tetapi Yesus menjawab ya, waktu iblis berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada beberapa guru sekolah minggu selalu mengajarkan, nanti kalau kamu digoda iblis, tunjukkan Alkitab. Film-film pun mau gitu ya kan, supaya lari katanya. Kesalahan makna ya, gitu. Atau buat supaya kau bisa tidur, taruhlah Alkitab itu jadi bantal. Ya, kalau gitu laku lah dijual ini jadi bahan dasarnya bantal ya kan, kalau gitu ya. Tapi tidak. Tetapi yang menarik waktu Yesus berkata demikian, waktu dia katakan bahwa ketika Yesus digoda, dicobai oleh iblis itu dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus mau berkata bukan dia berbalas pantun dan berlomba cerdas cermat kepada iblis. Jadi waktu iblis berkata gitu lalu dia mengutip ayat lalu dilemparkan kepada iblis, bukan demikian. Jadi Yesus mengutip dari perjanjian lama lalu dia ingin berkata kepada dirinya sebagai manusia bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus sebagai anak manusia mentaati Allah, mentaati firman-Nya, mentaati bahwa dia taat kepada Bapaknya yang mengutus dia dan taat kepada firman-Nya. Karena dia tahu bahwa sumber kehidupan bukan dari roti, tapi dari Allah. Karena itu bahwa Yesus memberlakukan firman itu untuk dirinya, bukan untuk iblis. Apa gunanya dia berdiskusi sama iblis? Ya. Jadi pada bagian ini bahwa Yesus memberlakukan untuk dirinya. Nah ini soal isi perut, ini yang paling mengganggu kehidupan manusia dan termasuk kita. Ya kan? Kan banyak orang mencuri, merampok, membegalkan karena soal perut ya. Tapi kita juga banyak orang korupsi, banyak orang yang mengambil banyak hal juga bukan oleh karena perut saja. Karena perut selalu dikatakan demi sejengkal perut. Kalau sejengkal perut, 2 piring makan udah cukup. Namanya sejengkal perut. Ya kan? Tapi kan sebenarnya bukan sejengkal perutnya yang penting kan, simpanannya ya kan, segenggam berlian ya kan. Nah itu dia. Kalau sejengkal perut kita hidupnya simpel sebenarnya. Ya kan? Tapi tidak demikian. Ini adalah sesuatu yang penting. Lalu yang kedua kalau kita lihat adalah menyangkut kehormatan. Ini juga sesuatu yang penting. Kalau kita membaca pada bagian ini dikatakan kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan, di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Apakah Yesus tidak bisa menolong dirinya sendiri? Bisa, ya kan?
Kalaupun dia menjatuhkannya dirinya lalu dia selamat, kemungkinan dia dibilang, hebat kali kau Yesus, kira-kira begitu ya. Tapi Yesus tetap saja mentaati Tuhannya. Ya. Dia tidak sedang ingin membalas kepada iblis itu dengan mengutip bagian lain. Tapi dia menaklukkan dirinya kepada otoritasnya Allah. Bahwa Allah mampu dan mau melakukan, tapi Yesus harus mempercayai bahwa kehidupan apa yang dipercayakan oleh manusia hanya kepada Allah saja. Yesus tidak ingin mencari kehormatan diri, popularitas kalau dia pun mampu untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Seringkali bahwa kalau kita dalam pekerjaan, dalam hidup kita juga selalu ingin mencari godaan-godaan dari kemewahan dunia, popularitas, kehormatan. Paling sering. Kalau sudah alumni agak payah kalau kehormatannya terganggu. Kalau mahasiswa nggak payah karena kurang kehormatannya, ya kan? Gitu. Artinya dalam artian mahasiswa ini ya sudahlah, kalau begitu nggak payah gitu. Tapi kalau udah alumni, apalagi sudah ada jabatan, itu agak payah. Nggak tahu ya, biasanya demikian sih kalau menurut saya. Ya, banyak orang yang sangat sulit kalau sudah makin tinggi kedudukan soal popularitas. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam 3 bagian ini sampai kepada bagian yang terakhir adalah sampai bagian yang ketiga mengenai godaan dari kemewahan dunia, kehormatan dan yang lain, bahwa Yesus mentaati Tuhan dan firman-Nya. Jadi dia tidak mengambil firman itu lalu melemparkannya kepada iblis. Kita tahu bahwa ketaatan Yusuf kepada Allah mengalahkan, menggagalkan dari godaan-godaan itu. Kalau kita di kantor bagaimana? Kalau kita punya jabatan, adakah jabatan itu untuk menghadirkan Allah? Ya kan? Kalaupun kita belum punya jabatan, kita bekerja, adakah itu untuk menghadirkan Allah? Jadi bekerja bukan saja hanya soal kita mendapatkan uang kalau menurut saya. Tapi bagaimana itu berdampak, Allah dialami oleh semua orang dan memberkati banyak orang yang kita kerjakan. Jadi tidak soal bahwa itu hanya sebatas SOP, tapi apa yang harusnya kita kerjakan melebihi daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, pada bagian terakhir supaya kita bisa diskusi, saya mengutip sebuah tulisan di buku, dikatakan begini oleh Sokrates ya. Oleh Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak bernilai. Ya, artinya semua kita bisa dan pasti mengalami godaan, mengalami ujian di dalam kehidupan kita. Nah, hidup manusia memiliki tujuan yang khas, kata Sokrates, yakni bagaimana menjadi bermakna dan menjadi berkat. Sokrates mengajak manusia untuk mempertanyakan makna keberadaannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, teman-teman, kalau kita menjadi alumni, bekerja, dan kita memiliki jabatan, adakah hidup kita menjadi lebih bermakna? Kalau tidak, sebaiknya jangan. Kalau kita memiliki banyak uang, makin banyak uang, adakah membuat hidup kita lebih bermakna? Kalau tidak, sebaiknya jangan. Ngeri kali ya, sayang kali uangnya bang, gitu pula ya kan. Tapi itu adalah sesuatu yang penting. Kita belajar daripada Yusuf bahwa bagi dia makna hidup itu adalah menghadirkan Allah. Dia rela, setia dan taat dan rela semuanya habis demi sebuah ketaatan kepada Allah. Walaupun kita melihat pada bagian akhirnya dia menjadi wakil gubernur ya di dalam kerajaannya Firaun itu. Itu adalah sesuatu yang penting. Dan pada terakhir saya ingin menyampaikan begini, apa yang membuat hidup kita bermakna? Jabatan, kekayaan, apa? Apa yang membuat kita paling bermakna selain daripada hidup yang menghadirkan Allah di dalam kesetiaan, di dalam pekerjaan, setia mentaati Tuhan dan pikirannya, yang memiliki hasrat, pikiran-pikiran, kemauan-kemauan hanya untuk hidup kepada Tuhan di dalam panggilannya. Ya. Seperti Yusuf dan bagaimana Yesus mentaati Allah supaya dia datang ke dunia, ya, melepaskan segala kenikmatan, segala hal-hal apa yang terbaik di dalam dirinya untuk menjadi manusia dan mati. Bukankah kita harusnya hidup demikian untuk sesuatu yang paling berharga? Saya kira demikian. Kalau misalnya ada waktu diskusi misalnya, Jul. Ya. Baik, silahkan. Ada yang mau kita diskusikan? Karena kita ikan sepat, ikan gabus ya kan, lebih cepat lebih bagus ya. Karena banyak acara hari ini kan. Ada yang mau kita diskusikan? Berapa menit lagi?
saya lihat, oh belum terlalu lama, saya baru lewat 6 menit. Belum lewat 6 menit kan, korbannya 30 menit ya, lewat 6 menit, jadi waktu saya masih ada 15 menit. Ayo. Mengheningkan cipta, selesai. Ada yang mau kita diskusikan? Siapa yang nggak bertanya nggak dapat makan. Itu biasanya kalau event-event ya. Ada? Oke, silakan Dek. Ada mic kita? Cek, cek. Gak usah berdiri ya Bang, duduk aja. Oh iya Bang. Aku mau bertanya soal flexing ya Bang, gitu. Jadi kalau aku perhatikan sekarang di dunia alumni khususnya, bahkan kita anak-anak Tuhan ini gimana ya Bang? Kalau kayak Abang bilang tadi kan banyak tantangan dan godaan gitu mengenai jabatan, kekayaan, nama besar dan lain-lain gitu. Jadi ada satu hal yang aku perhatikan gitu di dunia alumni ini, bahkan aku sendiri pun mungkin gitu, mungkin bukan flexing yang kayak kita maksudnya masih menceritakan tentang kekayaan kita, tentang apa yang kita capai gitu, tidak gitu. Tapi beberapa hal yang aku perhatikan khususnya juga mungkin teman-teman terdekatku atau mungkin ada adik-adik kelompok yang bercerita, flexing ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa gitu Bang gitu. Apalagi kan sekarang ini udah ada media sosial ini, kita bebas sekali mengekspresikan diri gitu Bang. Kadang kita yang sebenarnya kayak sebenarnya nggak bagus juga sih untuk banyak menunjukkan diri sebenarnya di media sosial, tapi itu kayak udah kebiasaan gitu. Jadi gimana sih Bang untuk hal-hal seperti ini gitu, karena secara tidak langsung pun kita yang mengaku kita murid Kristus, kita juga ternyata gemar untuk menunjukkan apa yang ada dalam diri kita supaya dinilai orang gitu. Khususnya dalam flexing ini tadi ya Bang gitu. Bahkan mungkin untuk hal-hal yang sepele mungkin dalam pandangan kita, tapi ternyata itu mempengaruhi juga sesama kita orang-orang percaya yang akhirnya membuat oh biasa kok kayak gitu Bang. Itu aja sih Bang dari aku. Baik, ya terima kasih. Ada lagi? Mana tahu nanti sama supaya kita tidak ulang. Ada lagi? Baik, kalau kita lihat bahwa orang mengekspresikan dirinya sah-sah saja ya sebenarnya. Tadi waktu Yesus disuruh dibawa di dalam bubungan bait Allah, sebenarnya dia kalau mendemonstrasikan dirinya bahwa dia mampu berkuasa, tidak jatuh tapi tidak apa-apa, turun tapi tidak mati, itu kan sebuah godaan untuk mengekspresikan bahwa dia itu hebat gitu. Itu godaannya sebenarnya. Ya, kehormatan bahwa dia supaya dia bisa mendemonstrasikan dirinya bahwa Yesus itu berkuasa sangat hebat. Tapi Yesus juga tidak mau. Padahal dia punya kan kekuasaan itu menarik. Jadi maksud saya adalah mari kita belajarnya kenapa dia begitu, tidak usah soal bagi kita. Kalau saya yang selalu mikirnya, jadilah orang-orang yang seperti Yusuf dan Yesus Kristus. Nangkap ya? Karena kalau kita membicarakan kenapa dia begitu, kita tidak dapat mengukur soal jati dirinya dia. Tapi kita dapat mengukur jati diri kita. Ya kan? Gak apa-apa. Jadi kita mengukur jati diri kita saja, kita menjadi sesuatu. Tidak akan terpengaruh dengan hal-hal itu. Itu kan juga godaan. Orang membuat di medsos godaan itu kan, jadi godaan. Bisa menggoda kita. Wih, dia kayak gini kali ya, aku kok enggak kan gitu ya. Harusnya bahwa kalau kita menghadirkan Allah, hidup yang setia kepada Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, saya kira kita belajar juga seperti Yesus di dalam kitab Matius pasal 4 ini. Waktu disuruh oleh iblis menjatuhkan dirinya, bahwa nanti dia akan ditolong oleh malaikat-malaikat Tuhan, Yesus tidak mau untuk mengekspresikan kemampuan, kuasa, ya, ekspresi dirinya dengan demikian. Jadi barangkali saya menjawabnya tidak, bagaimana ya supaya tidak begitu, bagaimanakah mereka, apakah salah? Tidak usah kita soalkan. Kita belajarnya apa yang benar, jangan mempelajari apa yang salah. Karena kalau kita mempelajari yang benar, kita tahu yang salah. Tapi kalau kita sedang menilai nilai yang salah, belum tentu kita tahu yang benar. Saya kira kita meneladani Yesus saja, itu jauh lebih penting. Ya, kalau menurut kita perlu begitu, silahkan, ya kan. Tapi kalau tidak usah.
Gak usah kita persoalkan, kau kayaknya kurang bagus, rambutmu kok hijau gitu kan, kau kok biru. Gak usah persoalkan. Kalau dia merasa bahwa hijau dan biru itu tidak mengganggu iman dan jiwanya, ya silahkan gitu. Tapi kurasa agak terganggu lah ya kalau sampai hijau, biru gitu. Tapi ada hal yang kurang pas, kecuali dia artis dan lain-lain. Tapi kalau enggak apa-apa gitu. Kan dicat hitam sama dicat putih sama kuning kan sama aja kan, sama-sama dicat kan. Apakah kalau dicat hitam nggak apa-apa bang, itu mulia, nggak berdosa gitu. Kalau dicat kuning jadi berdosa kan nggak ada, sama-sama dicat. Persoalannya bukan soal cat warnanya, tapi soal jati diri kita. Kayak itu menjadi sesuatu yang penting, kita belajar seperti Yusuf tadi. Dia memiliki jati diri, tidak terpengaruh dengan saudara-saudaranya, dengan keadaan, termasuk ketika dia mengalami penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan itu. Sama seperti Yesus, tidak terpengaruh dengan keadaan itu, karena Yesus memilih mati. Ya, Yesus kan memilih mati, bukan karena mati terkapar. Itu adalah sebuah pilihan di dalam melawan godaan-godaan, supaya Yesus tidak menjadi juru selamat. Gitu. Semoga bisa membantu ya. Baik, ada lagi supaya kita close. Sendu-sendu kali wajah kalian. Ada lagi? Masih ada waktu ya? Jam 42. 3 menit lagi sih. Ada? Cukup? Cukup? Kalian kurang suka berdiskusi ya, maka saya tadi hampir tidak mau berkhotbah ya, aku bacakan aja ayat langsung kita diskusikan ya. Karena orang Indonesia Raya ini sukanya mendengar saja. Ya sebenarnya tadi saya paling suka mendiskusikan ya. Saya kasih pokok-pokok pikiran lalu didiskusikan, tapi nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Niko, silakan Niko. Bang, izin bertanya mengenai ayat yang di awal tadi Bang, yang soal jauhkanlah kami dalam pencobaan. Apakah ada di momen di mana memang Tuhan itu sengaja membuat kita berada dalam pencobaan itu, atau bahkan ada ayat firman Tuhan yang saya baca, saya kutip dari Rasul Paulus, saya lupa ayatnya Bang, di mana dibilang bahkan di saat Tuhan itu kayak di saat penghukuman Tuhan terhebat itu adalah kan membiarkan kita jatuh ke dalam apa itu Bang. Mungkin dalam tanda artian cobaan. Apakah cobaan itu memang tersedia gitu bagi anak-anak Tuhan gitu Bang untuk dicobai atau bagaimana ya Bang ya? Ulang dulu Dek. Yang saya tanyakan di dunia alumni ini kan banyak Bang godaan seperti itu betul. kan. Apakah kita memang diposisikan Tuhan di dalam suatu tempat godaan itu Bang? Atau memang kita yang sendiri bisa memilih, bisa menghindar atau bagaimana ya Bang ya? Iya, tadi karena itu dari awal tadi Abang sudah katakan nih, ya waktu dari awal ya, bahwa waktu kita berdoa di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 tadi nih, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu adalah memang di dalam bahasa aslinya, waktu saya membacanya dikatakan jangan biarkan kami dalam godaan ya. Jadi bukan berarti bahwa jangan bebaskan kami dari godaan gitu. Jadi semua kita, semua anak-anak Tuhan dapat dan pasti mengalami godaan itu. Baik oleh tadi ini ya, baik ini kedan tadi, keinginan daging, ya artinya hasrat dari diri kita sendiri dengan berbagai hal, memuaskan hawa nafsu, mata, pikiran, telinga, semua tubuh ini gitu ya. Itu juga dari diri kita sendiri, termasuk pengaruh-pengaruh tadi yang dibilang si adik tadi ya, pleksi-pleksi tadi tentang medsos-medsos dan lain-lain. Itu adalah keinginan daging untuk memuaskan hati dan tubuh. Tapi bisa juga oleh karena apa nih? Oleh karena dunia, lingkungan yang selalu menentang Tuhan, yang berbeda. Karena orang semua melakukan itu biasa, kamu jangan heran, sudah biasa semua orang melakukan begitu. Nah yang ketiga ini dari iblis yang selalu menggoda, yang membuat kita meremehkan ya, dan menentang Tuhan. Nah artinya apa? Itu memang sesuatu yang terjadi. Tapi kan kalau kita melihat pada bagian ini, lalu kita membaca selanjutnya tuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus berkata kalau kamu pun mengalami berbagai-bagai godaan itu yang kamu hadapi di dunia ini dalam pekerjaan, di dalam seluruh kehidupan kita, soal seks, soal kekayaan, soal jabatan, soal keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dan lain-lain itu, lalu dikatakan Tuhan berdoalah, bermohon kepada Tuhan, berilah kami kekuatan supaya berkemenangan untuk melawan godaan-godaan itu. Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan kepada si adik tadi ya, bahwa kita tidak mempersoalkan orang lain. Jangan minta Tuhan menghilangkan godaan itu, karena itu mustahil. Gitu. Karena dari dalam diri kita juga ada, dari lingkungan pun ada. Tuhan membiarkan hal itu terjadi sebagaimana biasanya saja.
gitu. Tetapi maksudnya adalah supaya kita berkemenangan, bisa melawan godaan-godaan itu. Tapi dikatakan juga kalaupun kamu hampir tidak berkemenangan, bermohonlah kepada Tuhan. Bebaskanlah kami, lepaskanlah. Gitu dia. Ya, jadi Niko nggak usah pala berpikir bahwa godaan itu akan dihilangkan. Tidak usah. Karena godaan itu tetap ada sepanjang masa. Karena itu nanti kalau bekerja dimanapun, nggak usah bolak-balik pindah. Apalagi gajinya nggak naik. Ya kan? Kalau orang biasanya pindah kan karena gajinya naik ya. Kalau nggak naiknya gaji, Allah malang kali udah nggak naik gajinya hanya oleh karena payah bang. Ada yang bilang sama aku, payah kali bang, nggak ada orang tuh yang mentaati Tuhan. Ngeri kali ya mendengarnya ya. Ngeri kali apamu deh imanmu. Aku pun sakit kaget waktu dibilang, payah bang kita apa orang itu hidupnya nggak ini. Waduh, ini belajar di dalam pelajaran apa ya? Aku pikir juga waktu kelompoknya gitu. Tetapi kita harus belajar bahwa kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini sama seperti Yusuf tadi. Ya kan? Lalu waktu Yesus datang di tengah-tengah dunia ini menjadi juru selamat, dia pun mengalami godaan itu ya untuk mendemonstrasikan kuasanya tadi. Supaya menjatuhkan dirinya bahwa dia berkuasa, supaya mendapatkan apresiasi, penghormatan sedemikian rupa. Tapi juga diberikan supaya semua dunia ini menjadi milikmu, soal kekayaan, soal segala kemewahan. Tapi Yesus mentaati Tuhan, karena bukan untuk itu dia dipanggil oleh Tuhan, dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, tapi untuk menjadi juru selamat. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Niko ya. Nanti untuk lengkapnya bisa kita diskusikan ya, Dek, karena waktu kita terbatas. Saya kira cukup ya. Cukup, kiranya bagian ini pada bagian akhir ini kita sekali lagi mempertanyakan untuk hidup kita masing-masing ya. Jadi apa yang membuat hidup kita bermakna? Barangkali nanti setelah pulang mulai menuliskan. Karena hidup ini pendek adik-adik, teman-teman. Hidup ini hanya satu kali. Dan hidup yang satu kali ini baiklah kita hasilkan karya-karya yang terbaik kepada Tuhan. Bukan soal menjadi apa dan siapa kita, tapi bagaimana Tuhan dihadirkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita menjadi kehormatan dan kemuliaan. Dan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang, memberkati banyak orang.